berarti Anda keluar dari sana. Ya masyarakat, iya kayak gitu Pak. Masyarakat kan bisa dia keluar, tidak ada akan bersikeras untuk itu. Jadi jelas disampaikan surat kita, di atas surat di atas tanah wilayah kita sudah ada sertifikatnya. Ini orang-orangnya, ini ya. Nggak ada tujuh batas lebar tanah wilayah sama. Yang itu sama-sama kita berikan melihat bahasa itu tadi. Dan tambah tadi kita membaca surat ini dan tadi juga informasi dari Manado bahwa sebelum sertifikat keluar sudah ada surat di dalamnya. Ini masih ada yang mana tuh semua suratnya di teman-teman lembaga kita masih ada. Kalau dijumlahkan semua ada berapa hektar? 400. Di dalam 400 itu lebih kurang 400. Di dalam ada yang apa juga sungai juga kan? Ya. Yang di dalam 400 itu ada surat semua. Ada. Perorangan? Ada. Ini global. Oh global juga. Global sudarinya. Ya. Berapa tahun setelah itu baru ada sertifikat? Sertifikatnya kita nggak tahu Pak tahun berapa apanya. Cuma pengolahannya sekitar tahun 93 pengolahannya kan. Cuma sudah kita 91 pengolahan untuk menjadikan jagung sawit. Iya, ada baligo. Tahun 90 mungkin sekitar 93. Tapi sudah kita tahun 91 sudah ada. Surat ya. Waktu itu kan itu yang ada Pak, segel. Iya. Sama gitu itu. Anak saya juga masih juga bergerak. Setelah itu waktu Wali Group masuk itu ada nggak pembicaraan dengan masyarakat di kaum suku Baru dan suku yang berkembang? Pelaku sejarahnya sudah banyak yang meninggal Pak. Ceritanya bagaimana? Ceritanya waktu itu digusur. Ceritanya ya, kita nggak tahu juga. Tunggu dulu, kalau digusur itu berarti ada nama yang lain dan bagi ada. Bukan disuruh bikin gitu. Berarti tidak digusur nama salah itu. Disuruh paksa keluar. Dan digusur yang mana itu ya? Kalau digusur ada tempat lain untuk mama itu. Bukan. Berarti disuruh paksa dari sana. Di situ ada tuh. Waktu Subrani mama itu di sana sudah ada tak menanami masyarakat di situ? Sudah ada. Tanaman-tanaman sudah ada, jengkol, apa semua. Masyarakat yang ada mengklaim lahan itu, pelaku sejarah yang ada lokasi itu memang mengetahui semua. Ya, memang dia tahu itu lokasi itu, bapaknya dia sendiri ada, keluarganya. Saya minta dulu salah satu judul kemenangan Datuk, pernah nggak dia mengingat bahwa di situ ada jengkolnya atau tanaman dia siapa gitu? Ini tadi sendiri apanya? Jane. Ya. Kamu Jane umurnya berapa? Umur saya ketika itu sekitar 5 tahun dan 6 tahun. 6 tahun. Pernah bermalam di situ berladang situ. Tidur di sana. Seperti apa tanaman keluarga Pak Jane? Kalau kami itu pisang. Pisang. Luas itu. Lumayan Pak. Pisang aja. Kalau nenek-nenek kita yang bagian anak moron ini itu jengkol, pisang. Sudah masih kan? Ya. Pernah kita hanya melihat itu dijual pisang? Pernah Pak, itu kayak sekolah Pak. Itu disuruh dari situ keluar. Disuruh keluar kalau nggak mau diusir dari sana, kalau mau lewat ya silakan lewat langit. Begitu. Ada mama kita. Terdengar teman-teman. Enggak. Tapi mama kita yang dipukul itu ada. Dipukul. Kuat pukulannya. Enggak Pak. Dia akan ada tangan besi ya. Tangan besi. Ada lagi yang ingin kita mendengar kalau ada yang pernah tidur di sana berkebun. Ada Pak. Bapak pernah berkebun di situ? Ada karet. Sudah diguris. Dan waktu itu sudah menderes itu karetnya. Ada lagi apa lagi? Tempat kuburan kampung-kampungnya ada. Kuburan mana dari sana? Iya. Kuburan kampung-kampungnya ada. Ini mamanya waktu itu siapa? Mama sama saya. Mama ya. Siapa namanya waktu itu? Jakob. Siapa? Jakob. Sudah meninggal. Ada lagi yang pernah di situ?
Yang mengingat betul misalnya kita di situ. Pinang. Ada Pak? Ya. Tapi saya masih tahun 80 Pak, saya di sana berkebun kacang kedelai mak yang ada. Ya. Jadi tahun 80 itu saya masih umur 8 tahun. 8 tahun ya. Jadi sampai 83 saya di sana. Ya. Jadi kami berkebun kedelai, berkebun yang lain-lainnya, jagung juga. Itu tahun 80 sampai 83 saya di situ. Saya setiap hari di situ Pak, main sampan. Ya. Jadi ada mau beli udang batang air itu Pak. Ya. Ini saya masih ingat itu. Jadi sekarang kalau saya ke sana, saya masih ingat itu suatu kecil saya di sini lama. Masih ingat. Ya. Apa tanaman di sana? Kalau hari itu Pak, kacang kundiang Pak, kacang kedelai, kacang kundiang. Saya berapa hektar Pak punya dan tadi apa itu? Mak banyak punya. Ya. Sekitar waktu itu cuma sekitar 1 hektar Pak. Jadi dia Pak waktu ada pengukuran menanam sawit di situ. Waktu pengukuran tuh Pak, awal masih SMP tuh Pak. Lah SMP tuh. Jadi awal masih ingat Pak, nenek mama awak yang ikut terlibat tuh, yang pengukuran tuh. Maka hasil hidupnya ada tuh Pak. Terlibat maksudnya bagaimana? Pengukurannya Pak. Area dia mengukurnya. Tanah layak itu Pak. Iya. Apa kalimat-kalimatnya waktu yang pernah terdengar cerita ayah? Oh ini Pak, sebenarnya kejadian Bali Group ini dengan tanah lain itu Pak, saya kenal dengan orang-orang Bali Group semuanya Pak. Saya bergabung dengan orang-orang ini. Jadi gimana ceritanya, gimana awal-awal ceritanya perkebunan ini berdiri, saya masih ingat itu Pak. Memang seperti itu, waktu itu ada seperti itu. Memang. Jadi Bapak, kebun Bapak itu ditanamin apa sama Bapak? Tanpa Pak, saya kan udah besar, 88 tahun ya. Sudah SMP ya? SMP itu pengukuran Pak. Ada dulu. Mana tua Bapak dengan Siman? Mana Pak? Itu abang saya Pak. Hah? Abang saya panggil abang sama dia. Ya umurnya lebih tua dia. Lebih tua dia Pak. Sudah tamat SMA dia waktu itu. Tahun 83 udah saya. Abangnya 84 namanya Pak. 84 namanya Bang Mandi. 84 SMA. Iya. Ya, terima kasih Pak. Iya Pak. Semuanya terima kasih atas informasinya. Silakan mungkin dari Pak Kapolres, Pak Ketua DPRD yang ingin mendalami. Silakan Pak. Kami terakhir pada Cemang Kakak Siris Kusnovanto itu batasnya dengan kita itu. Batas dia menjual tuh ditulis itu Bali Group. Paritnya Pak. Itu udah terakhir itu sudah habis lahan kita itu. Yang dihilir kita. Ya, terakhir dihilir. Itu dijual kepada Cemang Kakak Siris. Itu batasnya dengan kita. Jelas-jelas parit Bali Group. Yang menjual salah satu orang ini. Kalau ada salah cek ini ikut tanda tangan ini. Menjual kepada Siris. Cemang. batasnya Bali Group. Batasnya kita. Saya jelaskan Pak, ini Pak, maksud dari Pak Siswarman. Pernah Datuk yang terdahulu menjual tanah. Cuma waktu menjual tanah itu Datuknya Bapak JN Pak. Jadi dia telah mengakui berbatas dengan kelompok. Sekarang kok diklaim gitu maksudnya Pak. Pada tahun itu sudah diakuinya bahwa berbatas di situ di dalam surat tersebut. Suratnya ada Pak. Suratnya ada. Gitu Pak. Yang dimaksud al-haq yang buat pernyataan kaum ini. Oke. Yang dimaksud Pak Man tadi sebelah timur berbatas dengan wilayah tulisan bisa baca sini ya. Terus saudara pengacara pada tanggal 20 bulan 9 2021 ada pertemuan saya. Ini yang Anda berikan surat saya pegangnya. Yang dimaksud Pak Siswarman tadi begini,
Ini yang mau dipakai selakunya mana? Apa pertanyaan? Tunggu dulu. Apa pertanyaannya? Tolong, Ini ada dua surat, Pak. mediasi, tolong. Bukan. Mediasi itu ada aturannya. Sebentar Pak. Kita tidak langsung Ada begitu. jadi kita melalui kita Pak penjelasannya. Kalau ke sini Sampaikan kepada. nanti kita sampaikan. Sampaikan ke sini. Jangan langsung berhadapan Pak. Nanti diskomunikasi ke sini dulu Pak. Oke, Pak. Silakan. Saya mau menyampaikan apa yang disampaikan oleh saudara Bapak ya. Bahwasanya beliau menyatakan surat pernyataan. Terima kasih. Ikat dulu, saya berita Pak Kapolres. Coba fokus. Ini yang dipersoalkan lahan ya. Bukan koperasi, bukan kelompok tani. Udah fokus lahan. Titik. Udah, nggak usah lebar-lebar banyak. Nah, lahan. Tadi dari Politgrup ada bilang surat tahun 91 ada batas yang diubah. Terus tadi dari Kampung Garutan menyurat ini ya. Kalau tadi ada nomor surat acara 1175 tahun 2021 itu terkait koordinat tadi oleh BPN sudah dipetakan. Sudah bayar pajak berapa 10.200 meter persegi, tidak ada tempat tinggi. Nah terus tadi dari PP kok tadi nanyakan mau mengukur lagi gimana? Nah makanya saya juga jawab, ada yang gini dulu ya, oke nanti simpan dulu. Nah sekarang jangan melebar kemana-mana. Ini kan kaitannya masalah. Nah tinggal kalau mau cari sederhananya nggak usah bantah-bantahan, adu dokumen, titik sudah. Nanti kunci sebenarnya BPN memang kuncinya di BPN yang tahu riwayat sertifikat, keabsahan sertifikat, kelengkapan administrasi untuk menerbitkan sertifikat. BPN seharusnya yang jadi inti di sini. Gitu loh. Jadi kalau cuma bantah-bantahan cerita masa lalu nggak akan dapat win-win solution. Apalagi melebar ya mohon maaf, melebar ke koperasi, melebar ke kelompok tani. Kelompok tani itu nomor sekian. Yang pertama ini masalah lahan. Tolong fokus ke lahan. Supaya apa? Ya kita masa harus nungguin jagain terus di situ. Masih banyak yang harus kita urus gitu loh. Polres Polri, bukan polsek kasihan itu loh. Masa harus ke sana kayak anak kecil mau berantem. Ya, jadi tolong fokus ya, saudara-saudara saya fokus ke lahan. Nanti ya, oke, monggo nanti silakan dilihat. Terima kasih Pak Kapolres atas petunjuknya bahwa pokok dari acara kita ini mengenai masalah lahan, Pak ya, bukan berarti untuk masalah legalitas kelompok tani, legalitas KUD kan tidak. Dan tadi kalau dari yang disampaikan oleh Bapak Cagi tadi, bahwasanya ada permohonan beliau, cuman kita belum kita sandingkan dengan peta dari kutipan SU kelompok tadi ya, sertifikat yang bernaung di dalam kelompok tadi ini, Pak. Apakah kedepannya bisa diproses per proses? Kita kan belum bisa nih. Untuk permohonan panitia sudah terdaftar, untuk risalahnya belum. Jika nantinya kemungkinan dia tukar tindih sertifikat permohonan beliau ini dengan sertifikat, ya otomatis permohonan beliau ini nantinya kan akan batal. Kita kan belum bisa ngecek memastikan. Makanya tadi saya bilang hari Senin coba kami pastikan titik koordinat yang sudah Bapak sampaikan itu, permohonannya itu kami cek lagi berdasarkan dengan peta kutipan SU yang sudah ada. Dan satu lagi informasi, proses penerbitan sertifikat hak milik yang bernaung di dalam kelompok tadi ini dimulai dari tahun 90. Tunggu. Dimulai tahun 90 dengan GS ada per tahun sampai tahun 90 sampai terakhirnya tahun 95, Pak. Itu data kutipan SU yang kami kumpulkan. Awal mulai permohonan sertifikatnya tahun 90 sampai tahun 95 berakhirnya. Cuma berapa terbitnya dari tahun 90 sampai terakhirnya kita kan belum tetap. Cuman yang jelasnya berdasarkan peta dari tahun 90 sudah ada permohonan sertifikatnya. Terakhir tahun 95.
Terima kasih Bapak Kapolres, Bapak BPN. Saya mungkin berusaha memfokuskan dulu perbedaan pandang terhadap lahan. Masyarakat menganggap lahannya masih belum bersertifikat secara utuh sesuai dengan prosedur. BPN atau mohon maaf kelompok tani atau Bali Group mengatakan yang 400 hektar ini sudah memiliki sertifikat HM atau hak milik. Sekarang sebenarnya prinsipnya mau menzondingkan lagi. Apakah sesuai dengan permintaan dari kelompok tani dizondingkan? Apakah memang kesemuanya sudah bersertifikat atau tidak? Itu tentu perlu pembuktian di lapangan. Kami mungkin masih menanyakan lagi, sesuai dengan Pak Kapolres, ini intinya di Pak BPN ini. Mekanismenya seperti apa sehingga harapan dari kelompok tani ini bisa dipenuhi? Dan situasi tentang sertifikat ini juga bisa terang benderang. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Mungkin kalau permintaan dari kaum masyarakat Galuntam bahwasanya per orang itu harus melaksanakan 7 batas. Sementara kita pahami, kalau untuk kegiatan 7 batas itu berarti ada PBB yang harus dibayar. PNBP, penerimaan negara yang bukan pajak yang harus dibayar. Tidak gampangan aja Pak. Biayanya per satu sertifikat kurang lebih 3.150.000. 7 batas Pak. Itu yang bayar siapa yang menuntut? Kalau yang berhak yang mengajukan permohonan untuk 7 batas itu adalah orang yang namanya tercantum di atas sertifikat atau orang yang diberi kuasa. Itu dalam proses 7 batas. Nah, seperti yang disampaikan oleh pertanyaan Bapak Becek Mas tadi. Kalau yang lain meminta jabatan tidak boleh. Tidak boleh Pak. Cuma 2 aja. Orang yang namanya tercantum di atas sertifikat dan atau orang yang diberi kuasa dari pemegang hak itu. Iya. Nah, yang bayar siapa? Apakah pemilik sertifikat atau orang yang menuntut? Pemilik sertifikat itu nggak mau dia, kan dia sudah jelas sudah punya lahannya, sudah sekian puluh tahun katakan yang dikelola oleh kaum dia. Ada lagi pengurangan biaya pengukuran. Kalau PBB, nah solusinya mungkin seperti yang sudah seperti kegiatan-kegiatan kita sebelumnya, kita cuma bisa membantu pihak kepolisian pengecekan lokasi apakah lahan tersebut sudah atau belum bersertifikat. Proses penyidikan berarti. Iya Pak. Atau pengadilan, perintah pengadilan. Atau Pengadilan boleh. Opsi lain ada. Hah? Tidak ada. Biaya itu tidak ada pengurangan. Atau bersurat kita. Bersurat. Uang itu untuk siapa? Negara atau tukang ukur? Negara. Penerimaan negara untuk pajak. Dari negara uang pajak. Baik, jadi begini ya, saudara-saudara. Kenapa saya lebih cenderung kepada dokumen? Untuk menghindari tadi ada tudingan dirobah lah batasnya, ada ini. Karena apa? Di BPN itu sudah pasti ada pengukuran, sudah pasti ada batas-batas. Itu poin 1 untuk supaya jangan ada tudingan, jangan ada curiga, itu 1. Kemudian yang kedua, termasuk pada sertifikat itu pun dicek juga gitu loh. Bisa dicek di sertifikat itu terkait keabsahannya, apakah ada oknum, terus ada mafia tanah di situ, nanti ketahuan dari dokumen-dokumen tersebut. Makanya satu-satunya solusi kalau saya itu, ya ada dokumen di situ gitu loh. Memang penjurunya ya mohon maaf BPN memang, karena secara legalitas BPN yang punya register di situ. Masalah tugas tanggung jawab BPN untuk registrasinya ya BPN yang punya sebagai tolak ukur gitu loh. Bukan serta-merta hanya itu, tetapi termasuk sertifikat yang sudah terbit itu pun bisa dicek juga gitu loh keabsahannya. Benar enggak? Atau sertifikat bodong, ada sertifikat bodongnya apa ya? Ada. Tuh, makanya tidak mungkin, tinggal bagaimana rasionalitas kita ya. Makanya dari awal udah disampaikan, wes enggak usah ngotot-ngototan. Artinya yuk monggo ditunjukkan masing-masing yang memiliki
bukti-bukti ataupun argumennya. Baik, itu aja. Terima kasih Pak Kapolres. Saya mungkin mau bertanya nih Pak, ke BPN juga ini, pendalaman. Kalau kita adu dokumen, sekarang ini kan semuanya ingin supaya terang benderang Pak BPN. Apa mekanismenya untuk pembukaan dokumen ini dan forumnya ada nggak di BPN? Kami mohon saran ini Pak. Baik Pak, kalau untuk pembukaan dokumen itu cuma 2 item aja Pak, atas permintaan kepolisian, penegakan hukum dan untuk perintah pengadilan. Cuma itu 2, cuma tersurat. Terus untuk lokasi seperti yang saya sampaikan tadi ada 2 item juga. Bisa melalui Bapak pihak kepolisian Pak ya untuk pengecekan lokasi, cuman sebatas penjabaran apakah lokasi tempat kita melakukan kegiatan itu sudah atau belum bersertifikat, atau mengenai batas-batas masing-masing 4 posisi atau lebih sertifikat tersebut. Silakan ajukan 7 batas. 7 batas mekanismenya uang tadi kan? Uang lagi Pak. Belum ada dokumen Belum ada dokumen di pengadilan. Iya, uang lagi. belum tahu Pak. Kan daftar. Iya. Daftar. Kegiatan di pengadilan kita kan berbayar juga. Satu lagi saya tanya, apa persyaratan kepolisian supaya bisa meminta surat ke BPN melihat keabsahan daripada sertifikat? TKP. TKP ada laporan. Ada laporan. Rombongan keluarga kita dari lembaga utang ya. Kalau seandainya keabsahan sertifikat itu sudah bisa dinyatakan oleh BPN bagian daripada nenek mama berutang ini mau meninggalkan lahan supaya yang kita simak tadi. Bisa enggak Pak, ini ke BPN juga nih, bisa enggak 7 batas ini kita laksanakan sampai. Kalau kita laksanakan secara keseluruhan para siswa itu banyak Pak ya, sertifikatnya kan banyak. Bisa enggak kita sepakati nanti sampelnya kita ambil dulu, apakah 10 sertifikat atau apa, dan mekanismenya tentu nanti seperti yang disampaikan Pak Kapolres untuk tujuan penyidikan atau segala macamnya. Kalau kita laksanakan 400 hektar, sementara sertifikatnya 2 hektar Pak ya, tentu ini banyak waktunya, biayanya banyak itu. Jadi Pak Bupati, Pak Asisten, kalau seandainya ini supaya mengerucut ya, bisa tak kita sampelkan, kalau disepakati oleh kedua belah pihak, kita sampelkan atau 5 titik untuk sampelnya. Kita ambil sertifikat ini, kita tunjuk batas 5 sertifikat ini. Betul tak? Kalau seandainya ini ada ketimpangan di sini, baru nanti ya, berpendalaman. Mungkin itu dari kami Pak Asisten, supaya jangan dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun ini terus yang akan kita kasihan kita, masyarakat kita, keluarga kita, baik dari kedua belah pihak. Tentu kalau sudah jelas ini Pak Asisten, tentu keluarga kita, masyarakat kita bisa bekerja dengan yang lainnya. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, usulan demi usulan sudah kita dengar. Pak Kapolres, usulan beliau kita membentuk tim. Timnya adalah tim yang berkompeten untuk melakukan pensondingan dokumen, dibantu oleh BPN. Batasannya tentu batasan sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian usulan beliau dilakukan status quo dulu. Tidak ada yang boleh mengklaim tanah itu milik dia.
Tidak ada pihak mengatakan bahwa tanah itu milik dia sebelum tim yang dibentuk ini memberikan kesimpulan. Usulan dari Bapak Ketua Dewan diambilkan sampel untuk dizondingkan dengan keadaan lapangan. Dua usulan ini tentu sudah kita dengar. Bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian yang para pihak? Saya ulangi, bisa ditangkap? Ini ada tambahan dari Pak Bupati. Makasih. Hari ini makasih. Saya secara pribadi Bupati Pasaman Barat terima kasih adanya saran-saran pendapat yang sangat berharga yang Bapak Kapolres, Bapak Ketua yang akan kita putuskan pada hari ini, termasuk pembentukan tim. Ini sangat penting buat kita. Yang kedua tadi ada usulan saran dari Bapak Ketua itu di sampel 5. Kalau saya punya saran tidak bisa 5, semuanya harus dituju semuanya biar jelas. Masalah pembiayaan nanti kita pikirkan oleh tim bagaimana caranya ini harus selesai. Baru dapat. Jadi tadi klaim artinya status quo itu harus memang dilaksanakan. Jadi ya sampai oleh Bapak Kapolres tadi itu saran dan menguatkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi. Bisa jadi yang akan dituju itu ya semuanya dilihat dan prosesnya juga dilihat, proses pensertifikatan juga dilihat. Tadi beberapa yang disampaikan oleh Bapak yang di depan, Bapak Kapolres, Bapak Ketua, kita juga ingin tahu proses sertifikat ini, bagaimana dapatnya, bagaimana pensertifikatannya, siapa yang menandatangani pengajuannya dan lain sebagainya. Tentu pas yang disebut Pak Kapolres, BPL lah yang tahu tentang persoalan ini. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nyiapin dokumen butuh berapa lama ya dari saudara-saudara masyarakat Kampung Garutan dengan dari dulu. Karena itu step pertama, langkah pertama. Kalau masalah pengukuran itu ya langkah berikutnya itu. Pengukuran itu langkah berikutnya. Yang pertama itu kesiapan untuk menyiapkan dokumen. Artinya begini, ini hanya ya ide saya tadi untuk membentuk ya tim nanti tinggal dikomunikasikan lagi. Kalau urusan tim itu urusan internal kami berbeda. Artinya untuk langkah ke depan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan dokumen? 1 minggu kan? Ini hari apa? Hari Sabtu depan kan? Sambil menunggu hari Senin dikonfirmasi yang itu. Nah, nanti dari hasil pengkajian dokumen itu, nah langkah berikutnya perlu pengukuran, barulah step kedua. Terkait tim yang dibentuk oleh Pemda, ya dari kami yang bentuk dulu. Itu sebagai langkah awal. Kalau memang dari tim itu ada yang tidak kuasa, monggo PT UMK aja langsung. Itu aja sudah. Artinya ini upaya dari pemerintah daerah ya untuk menyelesaikan persoalan
persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat tanpa menempuh dulu jalur hukum. Kita selesaikan aja dulu di internal. Itu aja. Jadi ya silakan butuh waktu berapa lama untuk masing-masing menyiapkan dokumennya. Terima kasih. Sedikit Pak. Begini Pak, sebenarnya kami dari masyarakat kaum suku Caniago Kampung Garutam tentang pengecekan tadi Pak, tanggal 20 Juni tahun 2022 kami sudah surati BPN Pak. Bagaimana ini kan itu mana pernyataan dari Kapolres hasil mediasi tersebut. Sebenarnya kami sudah surati BPN, surat balasan dari BPN yaitu nomor IP 02.01/446 strip 13.12 6 Remangin Jaring 2022 balasan dari BPN. Kemudian dari surat itu pada tanggal 20 Juni ini kami mempertanyakan ada apa sebenarnya kok ini yang terjadi. Sampai sekarang belum ada balasan kepada kami Pak dari Badan Pertanahan Kabupaten Kampung Barat untuk mengecek yang PBT kita tadi. Kemudian untuk waktu penyiapan dokumen, insya Allah kami siap dalam 1 minggu ini Pak. Ya termasuk nanti kan di Sabtu ya, Minggu ya. Sabtu kan bisa langsung ditanyakan gitu. Jadi nanti akan ada tim kecil maksud saya. Intinya itu wes gak usah banyak-banyak, termasuk perwakilan nanti dari masyarakat Kampung Garutam dengan ya monggo jangan banyak-banyak begini. Siapa yang menguasai itu ya maksimal 2 orang. Nah disitulah. Makanya ada waktu 1 minggu di samping menyiapkan dokumen. Silakan pelajari juga dokumen di masing-masing ini. Ini upaya sangat persuasif sekali kita upayakan supaya kita cari win-win solution ini. Dari Bali Group. Bisa Pak. 1 minggu. Yang jelasnya ke Pak, yang laporan kami semua yang ada dari Kapolres, sebetulnya itu sudah ready semuanya Pak. Sudah dipisah Pak, udah tempat, ada posisinya ada Pak. Kalau kami sudah ready semua Pak. Jangan 1 minggu 3 hari ya. Dapatnya termohon kali tak semua. Nah, itu 1 minggu. Biar kamu kasih kesempatan kami juga. Oke, siap. Tim. Oke, kami ada ready. satu yang memiliki kemampuan gitu loh. Termasuk nanti dari BPN dari Tim. Klaim ya. Jangan ada yang mengklaim bahan itu dia. Ternyata masih ada mereka gimana Pak? Sementara kami dari desa nggak Tapi itu yang mau Iya, diawasi. nggak ada yang diindahkan Pak. Nah, Pak Asisten, silakan. berikan status quo. Tapi dari tadi kami dari Kapolres nggak ada yang mendengar status quo segala macamnya. Pak Asistennya, jadi kami jadi tanda tanya ini. Kenapa Pak Asisten menyampaikan seperti ini? Jadi kita upayakan mediasi. Makanya ya kami pun semaksimal mungkin cari upaya sekalipun LP masuk segala macam itu, tetapi LP itu kan ada yang penganiayaan. Sekarang kita fokus ke masalah kepemilikan lahan. Makanya kami carikan solusi seperti itu. Nah, selama menunggu Sabtu ya, Sabtu nanti mungkin diadakan lagi hari Sabtu. Tapi tim yang khusus itu tim khusus dengan perwakilannya pun khusus gitu loh. Gak usah rame-rame supaya bisa dicek di situ. Ada dokumen di situ. Kalau nggak puas dari tim itu silakan di PT-UN-kan. Nah, sambil menunggu Sabtu itu, makanya saya minta kepada saudara-saudara untuk status quo-kan. Buka polsek tetap patroli. Butuh Samapta nanti Pak Kabakov tetap patroli. Ya, tolong kalau sudah status quo, ya masing-masing pihak yang menahan diri. Artinya kan kita cari baik ini. Jangan ngotot-ngototan. Kalau mau ngotot-ngototan ya pakai jalur penegakan hukum. Ini masih kita upayakan secara persuasif. Ya mari kita sama-sama patuhi. Demikian. Pertama kita diminta untuk status quo.
Tapi Pak, ini perlu kita sampaikan. Masyarakat di sana itu Pak tanamannya tanam palawija. Nah, tanamannya tanam palawija. Jadi perawatannya berkala hari. Jadi dari awal kami sudah sampaikan. Kalau sebenarnya itu terbukti ada sertifikatnya, ada orangnya, masyarakat akan keluar dengan sendirinya. Satu lagi Pak, kita kan posisi masyarakat ini terlapor Pak. Terlapor LP-nya 8 dan salah satu laporan itu ada penyerobotan. Itu bisa kita kejar Pak. Bisa kita kejar, betul nggak data sertifikat itu telah ada sertifikatnya dan jelas orang-orangnya itu cepat prosesnya di pengadilan Pak. Kan itu mainnya. Kan ada penyerobotan itu kan kalau penyerobotannya itu jelas objeknya tanah gitu kan. Nah, jelas objeknya tanah dan salah satu LP-nya ada itu. Jadi kita buktikan saja kebenaran LP itu di pengadilan. Saya rasa seperti itu Pak. Karena tanaman masyarakat ini tanaman palawija dalam seminggu itu kalau tidak dipupuk itu akan hancur. Seperti itu Pak. Jadi seperti itu yang kami harapkan itu. Kami menghormati kalau seandainya di atas tanah tersebut ada sertifikatnya, jelas orang-orangnya tarik diri Pak, keluar langsung. Begitu Pak. Kita fokusnya gini, izin Pak Kapolres ya. Apakah kita mau mengetahui apakah lahan itu sudah bersertifikat atau belumnya, atau kita mengecek siapa orangnya? Dia dua ini kayaknya pertanyaannya, sertifikat dan siapa. Jadi yang kita fokuskan apakah lahan tersebut sudah bersertifikat atau yang kita kaji atau harus kita kaji siapa orangnya, di mana orangnya. Kalau BPN dia cuma bisa menjelaskan lahan tersebut sudah bersertifikat. Siapa yang megang sekarang kita nggak tahu Pak. Di mana letak sertifikatnya kita nggak tahu. Kita cuma berbicara sesuai data PK yang ada. Apakah lahan tersebut sudah atau belum bersertifikat. Itu aja Pak. Terus kalau tidak bisa 110 ini saya harus bagaimana ini? Saya kembalikan lagi nih, saya harus bagaimana ini? Begini Pak Kapolres, kami percayakan penegakan hukum kepada Pak Kapolres. Tadi kami sampaikan ada LP tentang penyerobotan lahan. Kan ada LP penyerobotan lahan, jadi di situ ketika pengadilan menilai jelas siapa yang bersalah, siapa yang tidak. Kan itu kan ada LP-nya itu kan piring. Jadi seperti itu masyarakat kita tidak terganggu dan kita pun menghormati putusan pengadilan itu. Kalau seandainya masyarakat kaum suku Caniago, kampung Garuntang dinyatakan bersalah di situ, berarti dia yang salah dan jelas keluar. Kalian salah kan itu mainnya Pak Kapolres. Jadi permintaan kami seperti itu Pak. Kalau kita putusan pengadilan ya dibatalkan karena sertifikat itu bukan Begini Pak, kalau kita melakukan PTUN ke peradilan tata usaha negara itu harus jelas orang yang akan kita gugat. Kalau sekarang siapa yang akan kami gugat? Contoh begini Pak, sertifikat atas nama saya sementara yang pegang atas nama orang lain. Bagaimana cara kita menggugatnya? Itu Pak, nggak jelas Pak. Izin Pak Kapolres. Berputar-putar ini. Ya, terpaksa saya mulai dari titik nol dulu. Tapi titik nolnya di tahap lanjutan. Tahap awal nampaknya tadi ada abuse, ada sedikit pengkaburan, ada kabur. Saya mau tanya ke kelompok tadi. Tadi LP yang dimaksud itu LP di mana? Laporan polisi di mana? Laporan polisi yang lahan 400 itu Pak, ada laporan pertama ketika masyarakat menyerobot lahan itu, mengklaim itu, jadi ada LP-nya pertama itu penyerobotan lahan. Maksudnya tentu ke pidana Pak. Jadi di situ jelas Pak, itu kan tipiring Pak. Tipiring, jadi dibuktikan di situ. Kalau data bukti misalnya masyarakat itu melakukan penyerobotan, hukumannya kan tipiring. Yang dari pahami. Izin Pak Kapolres, kita minta dari Pak. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Asisten atas kesempatan yang diberikan. Ngomong pembicaraan tadi itu sebenarnya acara mediasi, tapi
mediasinya kalau kami lihat menunggu proses peradilan di pengadilan. Kami tidak tahu juga apakah tadi awalnya mediasi itu bentuk tim satgas atau menunggu di peradilan. Kemudian kami perlu kami sampaikan juga, memang benar ada laporan kedua belah pihak melapor. Kalau kami tahu kan ada 13 laporan yang kami terima bagi grup ini di luar yang kemarin Kampung Bungus ada 2 laporan yang kami terima, total ada 15 di situ laporan yang kami tangani. Kemudian kemarin juga kita ada dengan saksi ada tinggal permintaan dokumen Pak yang belum dipenuhi. Kalau memang kedua pihak menunggu hasil pengadilan, kami pun siap untuk menyelesaikan perkara yang sudah masuk ke Polres Pasang Barat. Kalau memang sistem pembuktian atau mediasi menunggu hasil dari putusan peradilan yang hilang. Dan kendala kami Pak, tadi ada dokumen yang berapa hari kemarin sudah kita minta, kita masih menunggu dokumen tersebut untuk nanti kita juga, karena ini sampaikan tadi peradilannya langsung kita Pak, kita yang dari Polres sendiri atas kuasa jadi penuntut, karena dipiring nanti perkara tidak kita ajukan ke kejaksaan, tapi dari penyidik sendiri melakukan penuntutan di pengadilan karena kasusnya dipiring yang terkait masalah tanah. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mediasi membentuk tim itu tuh kita kalau usulan kami ya, masyarakat tetap bergabung di dalam. Adanya alasan masyarakat itu kan bergabung palawija Pak. Kalau untuk tim itu besok pun bentuk tim kami terima Pak gitu. Ini maksudnya untuk status pengulangan ini masyarakat ini kan palawija Pak. Terlambat 2 hari 3 hari ini tidak untuk ada buku tidak bagus lagi. Saya bantu bahasanya. Bahasa Bapak itu membingungkan kami semua. Saya bantu bahasanya. Bahasa yang persoalan status quo, kepastian siapa yang memiliki lahan, kan gitu ya. Ditunggu putusan dipiring. Persoalan mediasi yang akan dibentuk tim silakan. Muaranya kan itu juga. Dasaran Pak Bupati Pak. Sebetulnya kaum berutang tidak setuju kebanyakan. Dan tadi juga menginginkan LP berapa tadi 18 berapa? Itu dilanjutkan gitu ya. Itu lanjutkan ke pengadilan. Putusan itu nanti menjadi keputusan yang akan diambil oleh pemerintah. Kalau memang ternyata itu si A yang punya pergi, itu nanti setiap lokasi atau lokasi itu saja. Sebenarnya sudah ada laporan secara umum Pak. Umum 400 hektar. Jadi yang akan diadili ini 400 hektar. Ya. BPN minta tolong Pak, karena tim kita kalaupun dibentuk tim tentu membahas tentang siapa yang tanda kutip ya berhak memiliki lahan. Sementara persoalan status quo diinginkan itu namanya karena kita bermasalah tentu dikosongkan dulu, tidak ada aktivitas di dalamnya, masih menunggu putusan pengadilan. Bisa dibantu. Baik Pak. Mungkin kalau berbicara status quo kita nggak bisa apa-apa ya. Cuma berdasarkan dari hasil pengecekan 8 kejadian titik perkara Pak Wati ya 8 ya 8 itu apakah saya rasa mungkin bagi saya ya Pak ya itu sudah cukup sebagai sampel Pak bahwa saya lahan itu berada di dalam.
Cuma kalau bapak-bapak dari pihaknya yang bapak hutang membutuhkan juga, ya kita sebenarnya BPN siap untuk apa? Cuma mereka tentu melalui alur dan prosedur yang betul kan. Ya, terima kasih. Kemana? Balik bro? Iya Pak. Di ujung kalimat tadi prosedur yang betul itu apa? Tadi kan sudah kita bahas. Ini yang penting itu jelas. Prosedurnya apa? Mau diukur bagaimana? Sudah tadi sudah jelas itu. Kalau ada yang mengklaim, Bapak Kapolres membuat surat, ada pengurangan biaya. Saya nanti juga bersurat, ada pengurangan mana tahu bisa pengurangan biaya setelah dibentuk tim. Jadi Bapak hanya bisa menetapkan bahwa itu sertifikat, tapi Bapak tidak bisa menyebutkan siapa yang punya kan gitu kan? Nah, kan jelas. Masyarakat menginginkan itu. Kan sudah kita ulangi beberapa kali. Tumbuhiko si A, punya si A Suwati, tumbuhiko Eri, tumbuhiko ini yang ingin diketahui oleh masyarakat. Ditambah dari secara tersirat proses pensertifikatannya. Nah, kan itu yang ingin diketahui. Jadi saya tetap juga ingin mengetahui itu secara banyak-banyak terus istilah itu. Mekanismenya itu apa yang kita tempuh dengan mudah. Jadi angkanya 3 juta. Setelah nanti dibentuk tim, kita nanti mencari cara yang angka 3 juta ini apakah bisa pembukaan itu untuk negara. Dan kita cari solusinya. Ini maksud kita. Ada tambahan dari apa? Atau ada dari BPN? Cukup? Intinya mekanisme itu dilalui supaya semuanya terang benderang. Nah, itu intinya. Silakan Humas. Oke, terima kasih. Terima kasih sama saya. Saya akan menanyakan beberapa pimpinan berbeda sama wakil kan. Dasarnya kita akan memasarkan sama objek kita, tanah kita, surat tanah kita, bukan yang lain. Kalau kita bahas yang lain nanti nggak akan selesai Pak. Nggak akan selesai. Koperasi ini apa ini nggak akan selesai. Macam mana mau bikin koperasi? Menduduki aja orang utangnya. Koperasi apa mau kita bikin? Cuma masalahnya sekarang. Bilang aja sama Bapak, pemanggilan Pak BPN kepalanya. Kelompok tani yang kita ambil sampel itu udah di posisi udah situ tempatnya, udah jalankan hukum ini. Kalau proses tutup di pengadilan, kelompok tani baru. Mana batalkan sertifikat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personal kita ya. Saya kira dari pernyataan terakhir sudah sangat bagus sekali. Sudah sangat bagus sekali. Cuman tadi dari pihak berutang tidak bisa mengusahakan mengajukan pembatalan sertifikat. Karena pemilik sertifikat ini mereka tidak tahu. Ketika mau mengajukan ke pengadilan, ke kepolisian dan kemana-mana, tentu harus tahu itu siapa yang punya ini maupun ini. Sebenarnya secara tersirat itu yang diinginkan mereka itu sebenarnya. Tahu. Dan tersirat itu yang diinginkan mereka sehingga bisa mereka menuntut. Nah, tadi juga sudah ada pernyataan batalkan saja sertifikat itu kan begitu artinya bukan dibatalkan diumumkan saja tapi dia melalui proses PTUNK melalui penuntutan hukum kan begitu kan tidak mungkin batal sertifikat nah, begitu saja kalimatnya siapapun tidak bisa kecuali ada PTUN dan pengadilan yang membatalkan sertifikat itu untuk memulai ingin membatalkan sertifikat tentu harus tahu kita siapa punya kan itu yang dimaksudkan itu tersiratnya begitu. Itu tersiratnya. Itu arah-arahnya. Pak, boleh. Silakan. Nama ya. Nama Soto Pak. Saya salah satu petani plasma yang ada di Bandung. Jadi setelah kita ikuti di dalam pembicaraan
Itu juga yang apa yang disampaikan Pak Kapolres tadi. Kita di sini tidak beradu bukti, Pak. Mungkin nggak sini Pak. Jadi prinsip saya gini aja, Pak. Perkara ini kan perkara tanah. Poin yang sampaikan perkara tanah ini jelas murni perdata, Pak. Yang kedua, dalam hukum perdata berlaku prinsip siapa yang klaim wajib membuktikan. Yang ketiga, artinya beban pembuktian ada pada yang mengklaim, maka pihak garuntan silakan bawa alat bukti berupa surat ataupun dokumen ke pengadilan. Keempatnya, pembuktian hanya dilakukan di pengadilan, Pak. Yang lima, tidak dibenarkan oleh aturan hukum jika mengklaim secara sepihak datang menuduki melarang orang lain mengolah tanah, sebenarnya itu pihak garuntan yang mengklaim belum bisa membuktikan di pengadilan negeri, Pak. Yang keenam, kewenangan eksekusi ada pada pengadilan, bukan pada massa. Yang ketujuh, posisi kasus ini sudah jelas, Pak. Cukup pasang hukum bagi pihak kepolisian berdasarkan laporan polisi petani plasma Bali Group untuk mengusir pihak garuntan keluar lahan karena mereka harus membuktikan dulu dengan menggugat ke pengadilan, Pak. Saya itu yang bisa sampaikan, Pak. Ya, terima kasih. Di pikiran kami pun sebenarnya seperti itu, tapi karena kita prinsipnya ingin menyelesaikan masalah ini secara win-win solution, non-use judicial, non-justisi. Alangkah baiknya, karena hari ini kita, besok pun kan kita juga yang ketemu setiap hari. Sebenarnya kebijaksanaan yang itu yang mau kita ambil. Pemerintah daerah dan Kapolres, semua unsur terkait, DPRD, Kadin semuanya menginginkan win-win solusi supaya aspek kemasyarakatan ini terbentuk kembali dengan baik. Kalau apa yang Bapak sampaikan itu sudah yang benar itu, semua orang berpikiran seperti itu. Tapi kita ambil sisi positifnya. Ini masyarakat kita juga, Bapak masyarakat. Apa tidak sebaiknya dicari solusi karena terjadi miskomunikasi. Jangan ditambah dulu, Pak. Itu kenapa tadi diusulkan diambil kebijakan atau apa namanya itu sudah kebijakan pemerintah diusulkan oleh pimpinan kita tadi. Sebelum ke pengadilan dibentuk tim. Upaya ini, Pak, supaya semua pihak bisa memahami. Bisa menerima. Kalau memang tidak juga diterima hasil tim itu, nanti muaranya tetap kepada pemegang kendali yang berdomain terhadap siapa yang benar dan siapa yang salah. Kan ini dari garuntan ada kuasa hukum juga, sudah kita sampaikan seperti itu. Makanya kita lempar. Tapi pada saat akhirnya Bapak Ibu semua berkesimpulan seperti itu, ya kami berharap untuk tetap berkepala. Atau kita ini ada 10 menit. Kita usulkan ini.